Halo, masuk suara saya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Kabak Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya hormati seluruh panitia pelaksana penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa teladan tahun 2022. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat serta karunia kesehatan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi pelaksanaan seleksi atau ujian penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa teladan. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan kita semua yang mengikuti dan mencintainya. Untuk mengawali pelaksanaan sosialisasi pada pagi hari ini, marilah kita buka acara sosialisasi ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih. Mudah-mudahan pelaksanaan sosialisasi pada pagi hari ini berjalan lancar dan semuanya bisa mendapatkan informasi serta petunjuk teknis yang akan kita sosialisasikan, kita sampaikan pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, saya persilahkan pada Ketua Pelaksana sekaligus Ketua atau Kabak Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menyapa dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan seleksi jalur beasiswa teladan tahun 2002. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'da. Bapak panitia yang kami hormati, tim teknis, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa menyapa adik-adik sebagai calon mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Panitia bahwa beasiswa teladan ini satu-satunya hanya di UIN ya, satu-satunya hanya di UIN Malang, dan ini sudah berlangsung selama 3 tahun, sejak 2020, 2021, dan sekarang 2022. Memang dari beberapa tahun ini memang berbeda-beda kategorinya. Yang pertama itu ada tahfidzul Quran, kemudian ada olahraga dan seni. Kemudian di tahun kedua kemarin kami hanya menerima beasiswa teladan ini, yang masuk beasiswa teladan ini hanya tahfidzul Quran dan qiraatil kutub. Kemudian untuk tahun ketiga ini lengkap. Ada kategori hafalan Quran, kemudian qiraatul kutub, terus kemudian olahraga dan seni. Dan alhamdulillah di tahun ketiga ini kayaknya kita sudah mulai banyak, kita sudah banyak peminatnya. Ini dibuktikan dengan jumlah pendaftar yang sekarang ini tidak kurang dari 337. 337 ini terdiri dari 58 itu dari qiraatul kutub,
kemudian 11 untuk seni, 15 olahraga, kemudian yang paling luar biasa itu ada sekitar 258 penghafal Al-Quran. Ini merupakan fenomena yang sangat luar biasa, kayaknya untuk di daerah Jawa ini, Bapak-Bapak Panitia, sulit untuk kiamat nih. Atau bahkan tidak akan terjadi kiamat. Kita itu mencari penghafal Al-Quran itu lebih mudah daripada orang-orang yang mahir dalam membaca kitab. Sehingga guyonan teman-teman di BAK itu lebih sulit mencari anak yang hafal Imriti daripada menghafal Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Teman-teman yang berbahagia, nanti secara teknis nanti akan disampaikan oleh tim kami bagaimana proses ujian mulai besok Rabu sampai Jumat. Untuk informasi lebih lengkap, lebih detail sebenarnya jenengan semua sudah dimasukkan ke grup WA. Jangan sampai keluar, sampai nanti dikeluarkan sendiri oleh panitia. Karena seluruh informasi itu ada di grup WA tersebut. Jadi jangan sampai Anda semua nanti keluar dari grup itu. Sejak kapan itu? Kamis atau Jumat itu Anda semua sudah dimasukkan ke grup WA itu berdasarkan kategori apa yang sampean ambil, apa yang diambil oleh calon mahasiswa, dan di situ nanti seperti kemarin ini ada informasi terkait dengan simulasi pada pagi ini kita sampaikan melalui grup tersebut. Itu memang dirasa sangat efektif adanya grup tersebut untuk memberi informasi apapun. Terus nanti yang seluruh teknis pelaksanaannya nanti akan ada dipisah lagi sesuai dengan kelas masing-masing. Iya Mas Badrus ya. Nanti disesuaikan dengan kelas masing-masing. Masing-masing teman-teman ini nanti kalau penghafal Al-Quran ini karena banyak 258 nanti akan dibagi menjadi kalau tidak 20 ya 30 satu kelas masing-masing 30. Kalau penghafal alfiyah ini qiraatul kutub nanti akan dibagi menjadi 2. Berarti ada 25-an atau 25 dan lebih nanti yang akan berada dalam grup WA itu sesuai dengan penguji masing-masing. Jenengan semua tidak usah keder, jenengan semua sekarang ini mempersiapkan diri untuk murojaah, baik yang hafalan Al-Quran maupun yang hafalan alfiyah. Yang perlu dipersiapkan mental jenengan, jangan sampai nanti ketika ujian redek, itu bahaya banget. Kalau sampai ujiannya nanti redek, alamat sulit. Kami sangat ketat sekali ketika seleksi Al-Quran, karena Al-Quran ini bukan jalur yang main-main, bukan jalur ecek-ecek, kaleng-kaleng, akan tetapi ini serius. Kami berusaha untuk menseriusi jalur ini ke depan, dan mudah-mudahan nanti di tahun ini juga sudah terrealisasi. Kami memiliki gagasan, masing-masing fakultas itu ada satu kelas yang isinya itu para penghafal Al-Quran. Nanti arahnya seperti apa, nanti akan kami godok di situ. Mulai kurikulum, pengajar, dan lain sebagainya nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, karena masing-masing fakultas sudah mempersiapkan itu, dan itu nanti akan menjadi distingsinya Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Teman-teman peserta yang kami hormati, kuota kami untuk beasiswa ini memang sangat terbatas. Akan tetapi keinginan Anda semua kalau kepingin mendapatkan milieu studi, lingkungan studi yang penuh dengan Al-Quran, suasana Qurani, nanti di UIN Malang ini memang tempatnya. Sehingga kami sadar akan hal itu. Anda semua yang nanti belum beruntung pada jalur ini, silahkan Anda ngambil jalur mandiri prestasi
hafalan Quran. Di situ ada juga jalur itu, masih ada. Artinya masih belum tertutup. Kami informasikan juga nanti untuk tes besok itu, untuk hafalan Quran yang jelas yang kita persyaratkan adalah 30 juz. Jadi 30 juz itu sebisa mungkin jenengan murojaah sekarang ini. Saya tidak tahu nanti pengujinya seperti apa, apakah akan diambil acaknya itu mulai juz 1 atau sampai terakhir juz 29. Biasanya juz 30 memang tidak diujikan. Yang diujikan itu biasanya mulai kalau juz 1 nanti lancar, biasanya beralih ke juz 6. Kalau juz 6 nanti lancar, langsung ke juz 9. Juz 9 lancar ke juz 13 dan seterusnya itu. Satu calon mahasiswa itu biasanya diuji kalau dia lancar, dari awal lancar, itu biasanya diuji selama 20 menit sampai 30 menit. Sehingga memang benar-benar dikejar nanti. Terus sampai nanti perkiraan kalau juz 28, 29 itu kayaknya tidak. Kayaknya tidak, termasuk juz 27. Yang paling jenengan nanti akan digencer itu pada juz-juz asyariah. Jadi mulai juz 10 sampai Isrun itu nanti akan dikejar-kejar di situ. Atau bahkan nanti sampai antara juz 21 sampai 27 itu nanti Anda juga dikejar-kejar di situ. Maka persiapkan betul mentalnya, jangan sampai jatuh nanti ketika ujian atau enggak jalan, enggak lancar. Dan jenengan semua sudah selesai setoran, akan tetapi setoran itu kalau tidak diulang-ulang terus, maka nanti akan sulit untuk mengikuti para penguji kami. Para penguji kami sangat heterogen, ada yang dari lulusan Madrasah Al-Quran, ada juga yang dari lulusan Python, ada juga yang dari pesantren-pesantren yang ada di Malang, terutama yang ada di ini Asyadiliyah dan lain sebagainya. Banyak. Kami memiliki HTQ, Hayat Tahfidzul Quran, yang anggotanya sekarang ini sudah lebih dari 3.500. Mereka semua diisi oleh para penghafal Al-Quran atau orang-orang yang sedang menghafalkan, menyelesaikan Al-Qurannya. Itu kalau terkait dengan qiraatul Quran. Terus untuk qiraatul kutub, nanti yang akan dibaca acak. Namun dasarnya adalah Fathul Qorib, bukan takrib, akan tetapi Fathul Qorib. Fathul Qorib itu yang di dalam, itu nanti yang akan diujikan. Kemudian untuk alfiahnya nanti menyesuaikan. Kalau di situ itu ada tarkib apa, nanti sampean mentarkib apa, nanti akan dikejar di situ. Karena itu alfiah itu model seleksi yang kami kembangkan itu hampir sama dengan ketika Anda semua di pondok. Jadi kalau guru Anda itu mengejar tarkibnya ini menjadi apa, syahidnya seperti apa, kira-kira seperti itulah nanti. Nggak usah khawatir, kalau sudah selesai alfiah itu biasanya Fathul Qorib itu malah sudah ngelontok, Pak ya. Sudah bukan belajar membaca, akan tetapi sudah hafal semua. Karena itu untuk qiraatul kutub ini akan cenderung lebih mudah nanti. Yang Anda persiapkan hafalannya itu, ini terutama jangan lupa Abniyatul Masadir, terus kemudian ada jamak taksir, baik ilah maupun kathroh, itu harus diperdalam juga. Terus kemudian tanazuk, itu harus. Terus kalau
ma'rifat nakiroh itu kayaknya nanti tidak akan menjadi pertanyaan, itu nanti yang akan menjadi pertanyaan yang di sana itu. Oke. Itu sekilas terkait dengan qiraatul kutub dan hafalan Al-Quran. Kalau untuk olahraga dan seni, Anda semua sudah diminta demo untuk menyerahkan YouTube terkait dengan prestasi seni Anda, nanti akan dinilai, terus kemudian ketika uji prestasi nanti di hari Kamis, nanti Anda disuruh mempraktekkan bagaimana prestasi yang Anda miliki. Kemudian untuk olahraga juga seperti itu, nanti disuruh mempraktekkan oleh para penguji terkait dengan prestasi yang Anda miliki. Yakin Anda semua adalah orang-orang pilihan, Anda semua adalah orang-orang hebat. Jangan kecil hati, ya, karena kami memang masih sangat terbatas untuk kuota beasiswa ini. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa memberi layanan lebih baik lagi terkait dengan kuota beasiswa teladan ini, sehingga harapan kami ke depan studi itu bisa-bisa gratis. Ini tergantung para pimpinan-pimpinan yang ada di sini apakah disetujui atau tidak. Mudah-mudahan seperti itu. Terutama bagi para penghafal Al-Quran, para penghafal Alfiyah, para penghafal Imriti. Ini manusia-manusia langka di zaman modern seperti ini. Ya, itu kurang lebihnya mohon maaf, nanti diikuti seluruh prosesi dari awal sampai akhir. Nanti akan ada simulasi, bagaimana simulasi ujian tulis. Ujian tulisnya hanya ada 2. Ujian tulisnya hanya TPA dan preferensi. TPA itu mungkin sampean perlu belajar sedikit, kalau preferensi tidak perlu belajar. Karena itu menggali pribadi sampean sendiri. Kalau preferensi itu sampean jawab dengan jujur, maka sampean nanti akan mengenal diri sampean sendiri. Tapi kalau sampean jawabnya bohong, pasti nanti akan ketahuan, begitu Pak Ridho ya. Nanti pasti akan ketahuan. Jadi itu untuk menggali potensi Anda, bagaimana selama 4 tahun rencananya di sini ini, apa benar-benar bisa menyelesaikan studi atau tidak. Itu tes yang kami gunakan untuk beasiswa teladan ini. Bukan hanya prestasi memang yang kami gali, akan tetapi kemungkinan Anda itu menyelesaikan studi di prodi yang ada di UIN ini seperti apa, itu juga menjadi pertimbangan kami. Itu adik-adik semua dan bapak-bapak panitia yang kami hormati. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rencana tadi Pak Rektor akan memberi sambutan, akan menyapa Anda semua, akan tetapi karena bersamaan dengan kegiatan LPM, kayaknya beliau masih izin. Nanti kalau bisa hadir, nanti biar menyapa Anda semua. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Semangat. Apapun hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah. Yang penting Anda semua memiliki semangat yang luar biasa. Anda semua adalah generasi-generasi Indonesia yang luar biasa. Mudah-mudahan kesuksesan menyertai Anda semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa simulasi? Baik, terima kasih disampaikan pada Ketua Pelaksana ujian atau seleksi jalur beasiswa teladan. Selanjutnya adalah petunjuk teknis pelaksanaan seleksi yang akan disampaikan oleh saya langsung. Oke. Yang akan saya sampaikan sendiri. Ujian atau seleksi jalur beasiswa teladan nanti terdiri dari 3 hari.
yang ini tentu paling lama di antara seleksi jalur-jalur yang ada. Nah, 3 hari ini dari hari Rabu tanggal 6 April, lalu Kamis 7 April, dan terakhir hari Jumat 8 April. Hari Rabu 6 April itu peserta akan mengerjakan soal yang akan dimasukkan dalam CBT melalui sistem CBT. Oleh karena itu maka Anda harus siapkan laptop atau PC yang connect dengan internet, dengan jaringan, dan jaringannya harus stabil agar tidak tersendat-sendat. Dipastikan sinyal jaringan kuat ya. Jangan sampai pada pelaksanaan ujian terjadi kendala. Itu satu ya. Yang kedua, nanti ketika mengerjakan soal atau mengerjakan tes yang ada di CBT, dibaca dengan cermat, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Waktunya cukup panjang, setiap peserta diberi 3 jam. 3 jam ini lumayan lama ya, sehingga betul-betul dibaca, dipahami, dihayati, dan kemudian ditentukan. Karena ada tes preferensi. Preferensi itu tes yang sesungguhnya bukan untuk menggali benar salahnya, tetapi adalah untuk mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah prediksi yang akan Anda lakukan ketika mendapatkan suatu persoalan atau masalah, bagaimana cara menempatkan, menyelesaikan persoalan itu. Kalau yang TPA mungkin ada terkait dengan matematikanya, ada terkait dengan verbal, dan seterusnya. Saya kira seperti ujian TPA pada umumnya ya. Nah, yang prediktif ini yang mungkin tidak ada di semua perguruan tinggi, hanya di UIN Malang ini yang diberlakukan. Karena untuk menguji atau untuk melihat komitmen, melihat integritas, melihat kemampuan-kemampuan prediktif yang akan Anda tunjukkan melalui tes CBT itu. Oke, yang kedua, tes yang prestasi hari Kamis 7 April itu sesuai dengan bidangnya. Yang hafalan Al-Qur'an nanti akan digrupkan satu grup 20 mahasiswa atau peserta, sehingga nanti oleh tim operator atau tim yang istilahnya mendampingi Anda akan memasukkan ke dalam grup. Nah, sebelum nanti dites atau diuji, itu nanti akan bergabung semuanya. Katakanlah kalau 20 peserta itu mungkin ada yang mungkin lebih atau mungkin ada yang kurang. Di awal itu semua bergabung, nanti lalu kemudian baru keluar dulu, lalu kemudian dipanggil satu-satu oleh tim penguji. Nah, oleh karena itu jangan sampai meninggalkan satu kegiatan ini ke tempat lain yang tidak memungkinkan untuk bisa dipanggil, mungkin karena faktor sinyal atau faktor apa. Oleh karena itu ditunggu, meskipun barangkali mungkin nanti ada yang dapat giliran paling akhir, berarti ya harus sabar menunggu ya. Jangan meninggalkan tempat dari tempat yang nanti saudara tentukan di rumah atau di tempat mana yang sangat representatif. Nah, oleh karena itu ini disiapkan dengan baik, hafalan Quran, lalu kemudian qiraatul kutub, prestasi olahraga, semuanya nanti akan mendapatkan bagiannya masing-masing setiap peserta. Jangan sampai ikut ujian tahap pertama yang hari Rabu tapi tidak ikut ujian yang kedua. Oleh karena itu maka ini harus dilewati dan harus diikuti secara lengkap ini.
Oke, lalu yang ketiga, hari Jumat 8 April nanti sama dengan sebetulnya dengan sistem yang di hari yang kedua, hari Kamis, bahwa setiap peserta nanti akan digrupkan di masing-masing kelompok atau masing-masing grup. Maka nanti juga sama pada awal pembukaan semuanya bergabung di Zoom. Baru kemudian nanti diatur siapa yang mendapat giliran pertama sampai akhir nanti diatur oleh tim penguji dan operator. Oleh karena itu yang ketiga ini sebetulnya tesnya lebih bersifat mungkin riwayat akademik, dari mana sekolahnya, pernah dapat ranking berapa, apa keinginan masuk ke jurusan atau ke universitas ini dan seterusnya. Oleh karena itu ini juga harus dipersiapkan untuk menambah meyakinkan kepada kami, pada panitia, kepada UIN bahwa Anda betul-betul layak untuk bisa diterima untuk mendapatkan beasiswa teladan ini. Jadi saya ulangi, tahap pertama tes preferensi dan TPA wajib semuanya ya diikuti. Lalu kemudian yang kedua tes sesuai dengan bidang prestasinya, qiraatul kutub, hafalan Quran, tes olahraga, dan seni ini sesuai dengan yang dituju atau yang didaftar. Baru yang hari terakhir, hari Jumat juga semuanya harus ikut, meskipun sudah hari pertama dan kedua sudah diikuti. Jadi ini bagian dari proses seleksi secara lengkap, secara menyeluruh oleh yang akan diikuti oleh seluruh peserta. Oke, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nanti ketika ujian atau mengikuti seleksi, maka ada hal yang perlu istilahnya menjadi catatan. Pertama, soal berpakaian. Ini juga menentukan. Untuk laki-laki harus memakai baju putih formal seperti ujian atau sekolah ya, dan memakai kopiah warna hitam. Ini bagi yang laki-laki ya. Bagi yang perempuan memakai baju putih formal dan memakai jilbab putih. Nah, saya lihat tuh sebagian besar sudah pakai jilbab putih ya. Nah, ketika nanti saat pelaksanaan ujian tidak boleh ada orang yang ada di sekitar Anda. Nanti kalau ketahuan dan terekam di dalam capture nanti akan didiskualifikasi. Oleh karena itu tempat ini harus radius aman minimal 3 meter di sekeliling Anda. Oleh karena itu dipastikan tempat itu yang nyaman, yang enak, yang memungkinkan Anda bisa mengerjakan soal terutama yang tes pertama, preferensi dan TPA itu selama 3 jam. Jadi mungkin bisa disimulasikan tempat duduk selama 3 jam itu apakah di bawah lesehan ataukah di meja kursi, nah itu terserah Anda. Yang penting bahwa tempat itu betul-betul dipastikan tidak ada orang yang ikut nimbrung di situ atau ikut membantu proses pengerjaan tes di tempat Anda masing-masing. Nah, pada saat simulasi ini hari ini dan tentu juga pada saat ujian masuk nanti Zoom-nya mungkin diinstal atau disiapkan dengan baik dan diberi nama lengkap seperti halnya nama yang Anda daftarkan di kartu peserta. Itu supaya kalau nanti dilihat atau diawasi oleh tim itu cocok sesuai dengan Zoom-nya. Memang kadang Zoom itu ada yang masih pakai nama orang tua atau saudara, kakak, dan seterusnya. Oleh karena itu namanya, NIM-nya diubah dulu sesuai dengan nama Anda yang sesuai yang didaftarkan di kartu peserta itu. Nah, jika Anda nanti ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan, Anda bisa menghubungi helpdesk di nomor 0815 5340 2097 yang di situ nanti Anda akan diberi mungkin petunjuk atau diberi penyelesaian kalau ada kendala-kendala yang dihadapi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ujian ini nanti bisa kalau ada kendala ditanyakan melalui helpdesk tadi itu. Baik. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Nizar. Halo, Assalamualaikum Pak Nizar. Pak Taib sudah bergabung? Assalamualaikum Pak Taib. Ustadz Nizar. Oke. Halo. Sudah, Pak. Pak Taib. Pak Nizar. Oke, sudah. Bisa? Oke. Oke, Pak. Sudah dengar. Baik, berikutnya saya persilakan Pak Nizar kalau ada tambahan teknis pelaksanaan hafalan Quran, terutama ini bagi peserta yang tergabung di peserta pendaftar prestasi tahfidz. Monggo dipersilakan kalau ada tambahan-tambahan yang perlu dipersiapkan bagi semua peserta. Saya persilakan Pak Nizar. Terima kasih Pak Tahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Terima kasih. Sebelumnya tadi sudah jelas sekali memang terkait teknis pelaksanaan ujian tahfidz ya, yang insya Allah hari Kamis. Yang perlu saya tegaskan bahwa peserta yang tahfidz harus bersongkok. Ya, kadang ada yang tidak bersongkok. Kemudian pakai baju putih. Kemudian ada yang kedua, ada di dalam ruangan itu diusahakan tidak ada yang mendampingi, ya, tidak ada yang membantu, karena di tahun-tahun sebelumnya masih ada sebagian yang membantu, begitu. Meskipun kita tidak langsung, ini ada yang bantu, enggak, tapi kita sudah kelihatan dari muka, dari wajah, dari mata, itu sudah bisa ketahuan bahwa ini dibantu, begitu ya. Karena beda. Kemudian yang ketiga, perlu saya jelaskan teknis bagaimana nanti pelaksanaan ujian. Soal yang akan kami berikan ada 3, ya, ada 3 soal, dan itu acak tidak kita batasi juz sekian dan sekian, tapi kita pertama kali kita ujian, maka kita akan tanya biro data, kemudian hafalannya yang siap berapa, kemudian sudah khatam, apakah Anda mempunyai prestasi, dan lain sebagainya, itu kita tanyakan di awal, kemudian baru kita berikan pertanyaan 3 soal. Nanti di nilai 3 soal itu ada nilai juga tentang tajwid dan fashohah. Kemudian yang punya prestasi maka kita akan beri catatan khusus, begitu. Oke. Mungkin itu ya. Oh, satu lagi, bahwa ketika soal dibacakan maka terlebih dahulu mengulangi bacaan penguji, bukan langsung menjawab lanjutannya, ya. Jadi misalnya contoh ketika dibaca innalladzina amanu wa amilus shalihat begitu,
maka harus diulangi innalladzina amanu. Jangan kemudian lanjut ke jawabannya. Ya, begitu ya. Teknisnya begitu. Kemudian diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Mungkin itu Pak Tahid yang sedikit tadi tambahan. Kalau ada pertanyaan, monggo nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizar. Saya buka pertanyaan kalau ada pertanyaan dari peserta yang barangkali kurang jelas atau belum jelas bisa ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya tentang simulasi. Saya persilahkan angkat tangan. Badiatul Khairiyah, silakan. Oh, Khairah. Halo. Salam. Badia. Kayaknya banyak yang angkat tangan. Muhammad Nafis, persilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Afwan sebelumnya ingin bertanya. Saya masih kurang mengerti yang paham tadi yang tentang mengelompokkan tahfiznya Ustadz. Yang katanya dibagi menjadi 20 atau berapa peserta itu Ustadz. Ingin menanyakan lagi, saya kurang paham. Afwan. Baik, jadi nanti Anda akan dihubungi oleh tim operator. Pastikan bahwa nomor Anda itu ada WA, jadi tergabung, sehingga nanti akan di add oleh operator atau oleh panitia, sehingga nomornya harus aktif ya. Semua nomor peserta yang didaftarkan itu harus aktif. Jadi nanti Anda bukan yang nyari, nanti akan dicari oleh operator sesuai dengan Suaranya tidak terdengar Pak Tahid. Ya Pak Nizar. Nggih. Sampun terdengar. Oke, ya. Nggih. Oke, ada lagi yang tanya itu yang angkat tangan perempuan. Ya. Ya. Ini Tata. Halo. Tata. Siapa nama lengkap? Tata Wia Intan, Pak. Ya. Silakan. Izin bertanya, Pak, untuk terkait kuota tiap prodinya itu kira-kira berapa ya, Pak? Kuota ya. Jadi ini masih karena ini masih terkait dengan seleksi jalur-jalur yang lain. Ini masih juga proses masih ditentukan berapa yang kita akan ambil dari masing-masing jalur prestasi ini. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya ini memang betul-betul memenuhi syarat, memenuhi kualitas, integritas yang diambil atau yang kita seleksi, maka nanti kita akan ambil lebih banyak. Kalau menurut istilahnya aturan bahwa jalur beasiswa itu diambil berapa? 5% dari mahasiswa yang masuk ke UIN. Jadi tidak berapanya, tetapi 5%-nya dari yang masuk ke kampus atau ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Jadi tidak
menyebut angka berapa per jurusan, karena di setiap jurusan ini juga ada beberapa masukan-masukan dari jurusan tertentu yang misalnya dari jalur keagamaan, pendidikan keagamaan, di tarbiyah, di akhwalus sahsiyah, atau di syariah dan seterusnya. Ada yang meminati dari jalur ini, misalnya dari takfid maupun juga dari qiraatul kutub misalnya. Tapi bagi yang jalur prestasi kesenian dan olahraga juga di beberapa jurusan atau program studi juga meminati itu, karena bagian dari untuk pembinaan untuk kalangan mahasiswa kita yang berprestasi. Jadi saya tidak menyebut angka, tetapi menyebut persentase itu. Terima kasih. Oke, Pak Nizar masih bergabung? Assalamualaikum Pak Nizar. Nggih, masih Pak. Oke, mungkin bisa disimulasikan, dipraktekkan satu atau dua bagaimana gambarannya ujian membaca atau hafalan Quran ini. Silakan Pak Nizar. Ini saya tunjuk gitu Pak? Ya, atau ya ditunjuk dulu lah. Nggih. Saya tunjuk siapa ya? Yang tahfidz siapa ya? Yang tahfidz angkat tangan. Ya, langsung. Oh, itu. Nggih. Syaidah ya. Oke, silakan, sudah di on kan. Saidah. Nggih. Yang mana ya, orangnya nggak kelihatan. Oke. Oke, Mbak Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Saidah Azizah ya. Ya. Apa sudah siap untuk tes? Insyaallah, Ustaz. Ya. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah pernah mengikuti perlombaan atau punya sertifikat prestasi? Ada, Ustaz. Sertifikat. Nggih. Ada, oke. Kita langsung mulai ya. Saat niki ya, Ustaz. Ya, ini simulasi aja. Simulasi aja. Nanti biar yang lain. Apa sih? Kita mulai ya. Nanti kalau bisa waktu tes jangan ada teman di sebelah-sebelahnya. Ya, artinya temannya diam lah. Biar Saidah ini konsentrasi begitu ya. Nah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Wa min ahlil kitabi man ya'tamanu bi qiyadatihi yu'addihi ilaihi. Wa min ahlil kitabi man ya'taman. Salah ya. Wa minhum man ta'manhu bi dinar. Wa minhum man ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumtu alaihi qa'ima. Oke, enggak apa-apa. Artinya kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi kalau bisa, makanya saya tadi bilang di ruang sendiri, konsentrasi di sana, sehingga bisa maksimal hasilnya. Ya, artinya harus memang disiapkan. Karena ini 30 juz itu 1 sampai 10 satu pertanyaan, apa 30 nanti juz ini acak masing-masing penguji nanti berbeda. Cuman soalnya ada 3,
nanti menjawab kurang lebih dalam lanjutan ayatnya itu bisa 7 sampai 10 ayat ya. Ya, bisa begitu ya. Kalau tajwidnya itu tolong, beda dari iya, tolong disiapkan nanti ya. Tolong disiapkan betul. Memang enggak ada teman di sebelah-sebelahnya, kayaknya banyak temannya ini. Ya, saya di pondok ini, Ustaz. Ya, meskipun di pondok cari tempat yang bagus ya. Jadi biar enggak anu. Kemudian lagi ya saya bilang kalau ngaji nanti waktu tes diusahakan pelan ya, enggak cepat ya, pelan. Ya, Ustaz. Bisa konsentrasi. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Tahid. Oke, terima kasih Pak Nizar. Berikutnya teknis pelaksanaan wawancara Pak Ali, mungkin sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pembawa acara, dalam hal ini adalah Bapak Mujtahid, kemudian Bapak Ibu panitia yang lain, serta teman-teman calon mahasiswa dan mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jalur beasiswa teladan. Jadi sungguh bahagia teman-teman ini adalah calon-calon pemimpin bangsa ya. Jadi kami bersyukur di pagi ini kita semuanya berkumpul dan semoga apa yang kita lakukan berkah bagi kita semua. Oke teman-teman, untuk wawancara nanti tidak usah khawatir, wawancara itu sifatnya hanya cerita-cerita antar pribadi. Jadi supaya nanti tidak perlu khawatir. Jadi wawancara itu nanti pada prinsipnya adalah berdiskusi, jadi bercerita tentang apa saja yang minta diceritakan. Misalnya bahwa wawancara ingin tahu, coba Mbak ceritakan pada masa kecil Mbak selama sekolah di teman kanak-kanak atau mungkin di yang lebih kecil lagi atau yang sebelumnya itu punya apa yang paling unik pengalamannya, ceritakan aja. Terus misalnya nanti diminta untuk besok ini kalau diterima akan melakukan apa saja, nah ceritakan aja. Jadi sifatnya santai dan dijawab apa adanya. Jadi tidak perlu khawatir untuk yang wawancara. Nah, saran saya jawablah sejujur-jujurnya karena itu nanti akan membuat semuanya menjadi lebih mudah kalau adik-adik atau teman-teman ini jawabnya secara apa adanya. Jadi tidak perlu dikarang-karang, nggak perlu dibuat-buat sehingga hasilnya juga menjadi lebih original. Saya kira itu, jadi tidak perlu khawatir, tenang saja. Yang penting hadir dan siap pada saat di wawancara. Baik, terima kasih pada semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ali Ridho selaku tim pengembang seleksi wawancara. Berikutnya kita akan masuk kepada sesi tutorial pelaksanaan ujian tulis CBT yang akan disampaikan oleh Pak Taib. Assalamualaikum Pak Taib. Sudah masuk?
Baik, sebelum Pak Taib memberi penjelasan, kita simak bersama tayangan video tutorial pelaksanaan ujian CBT berikut ini. Sudah siap? Selamat datang di penerimaan mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut ini adalah panduan mengikuti tes online di jalur mandiri. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ujian ini adalah 1. Laptop atau PC atau all-in-one PC yang memiliki kamera dan berfungsi dengan baik, karena selama proses pengerjaan soal peserta akan diawasi melalui kamera yang berada di perangkatnya. 2. Browser Google Chrome versi terbaru. Seluruh peserta disarankan untuk menginstal browser Google Chrome dengan versi yang terbaru untuk mendukung kompatibilitas aplikasi dengan browsernya. Ketiga, internet yang cepat dan stabil. Untuk memastikan kelancaran selama proses mengerjakan soal, peserta diharapkan untuk menyediakan internet yang cepat dan stabil. Internet yang tidak stabil dapat menyebabkan beberapa permasalahan saat mengerjakan soal, di antaranya putusnya koneksi dengan server ataupun masalah-masalah yang lain. Selanjutnya, tes ini dapat diakses melalui link berikut, yaitu cbt.uin-malang.ac.id. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah silakan buka browser Google Chrome Anda. Lalu, pada bagian address bar atau kolom alamat, silakan ketikkan cbt.uin-malang.ac.id, lalu tekan enter. Setelah itu peserta akan memasuki halaman awal atau halaman login dari aplikasi tes ini. Selanjutnya silakan login menggunakan username dan password yang telah dimiliki. Username adalah ID pendaftaran yang tercantum pada kartu peserta, sedangkan passwordnya adalah password bank yang tercantum pada slip pembayaran. Setelah berhasil login, halaman awal yang akan tampil adalah seperti ini. Sebelumnya mohon dipastikan bahwasannya nama yang berada di bagian atas ataupun yang berada di bagian kanan tengah ini adalah nama peserta yang bersangkutan. Jika nama tidak sesuai, harap melapor ke admin atau ke helpdesk. Nama terdiri dari nama lengkap peserta dan juga nomor tes. Selanjutnya, pada bagian tengah, ini merupakan ruang tes yang harus dimasuki oleh peserta. Tertulis Mandiri IPA 1, menandakan bahwasanya ini merupakan ruang untuk IPA 1. Untuk ruangan yang lain akan tertulis berbeda, misalnya IPA 2, IPA 3, dan seterusnya, ataupun IPS 1, IPS 2, dan seterusnya. Lalu, klik masuk tes. Tes ini terdiri dari 2 tes. Yang pertama adalah tes preferensi dan potensi akademik. Yang kedua adalah tes kompetensi dasar dan kemampuan bidang. Untuk mengerjakan tes, harus dikerjakan berurutan dari tes preferensi dan tes akademik terlebih dahulu, baru selanjutnya mengerjakan tes kompetensi dasar dan kemampuan bidang.
Selanjutnya silakan klik pada tes yang akan dikerjakan. Pada halaman ini, di bagian kiri atas terdapat notifikasi untuk menggunakan kamera. Peserta tes harus mengklik allow atau izinkan agar aplikasi ini dapat mengakses kamera yang berada di perangkatnya. Jika diklik block, maka aplikasi tidak dapat mengakses kamera, sehingga peserta tidak dapat mengerjakan tesnya. Diklik allow. Selanjutnya, pada bagian tengah ini terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, tes ini akan dibuka pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, beserta jamnya. Begitu juga, tes ini akan ditutup pada hari dan tanggal dan jam yang telah ditentukan. Sehingga, jika tes ini melewati jam tutup, maka tes ini akan secara otomatis tertutup, meskipun peserta belum selesai mengerjakan semua soal. Selanjutnya, klik kerjakan sekarang, lalu akan muncul halaman seperti ini. Pastikan yang berada di layar ini adalah peserta yang sedang atau yang akan mengerjakan tesnya. Jika gambar yang tampil di sini bukan gambar peserta, melainkan misalnya gambar aplikasi yang lain, aplikasi webcam, maka peserta diharuskan untuk merubah setting terlebih dahulu yang akan dijelaskan pada bagian akhir nanti. Selanjutnya klik setuju, lalu klik mulai mengerjakan. Pada tes preferensi, bentuk soalnya adalah dengan cara drag and drop. Cara mengerjakannya adalah seperti yang telah dicantumkan dalam petunjuk di atas ini. Silahkan urutkan ketiga pernyataan berikut dari yang paling sesuai sampai paling yang tidak sesuai dengan diri Anda. Pernyataan paling sesuai silahkan diletakkan paling atas dan pernyataan paling tidak sesuai silahkan diletakkan paling bawah dengan cara drag and drop. Misalnya seperti ini. Setelah selesai, maka untuk melanjutkan ke soal selanjutnya, bisa diklik halaman selanjutnya atau bisa diklik nomor yang berada di bagian kanan ini. Untuk tes potensi akademik, soalnya berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Peserta memilih jawaban yang dianggap paling benar. Selanjutnya, klik halaman selanjutnya. Langkah tersebut dilakukan sampai nomor terakhir. Jika telah selesai menjawab pertanyaan sampai nomor terakhir, untuk mengumpulkan jawaban, klik akhiri sesi. Setelah itu akan muncul halaman ringkasan seperti ini yang menandakan bahwasanya nomor 1 sudah dijawab, nomor 2 sudah dijawab, nomor 3 belum dijawab. Berarti jika ada soal yang belum dijawab, peserta harus kembali kepada soal tersebut. Cara kembalinya adalah dengan cara mengklik nomor soal yang belum dijawab. Soal yang sudah dijawab, tandanya warnanya akan berubah menjadi abu-abu, sedangkan yang belum dijawab akan tetap putih seperti ini. Jika telah selesai menjawab semua soal, untuk mengumpulkan, silakan scroll ke bagian paling bawah, klik kumpulkan jawaban, lalu sekali lagi. Mohon diperhatikan jika Anda telah klik kumpulkan jawaban pada bagian akhir ini, Anda tidak dapat lagi mengoreksi jawaban sebelumnya. Jika muncul halaman seperti ini menandakan bahwasanya Anda telah selesai mengerjakan tes preferensi dan potensi akademik. Selanjutnya, untuk mengerjakan tes yang kedua, klik kembali ke pilihan soal. Lalu ulangi langkah serupa. Untuk tata cara mengerjakan tes yang kedua ini sama dengan tes yang pertama. Setelah selesai mengerjakan tes kompetensi dasar dan kemampuan bidang, dan muncul halaman seperti ini,
Ini menandakan bahwasannya Anda telah selesai mengerjakan semua tes. Selanjutnya, Anda dapat meninggalkan atau dapat logout dari aplikasi ini dengan cara klik bagian nama di kanan atas, kemudian klik keluar. Bagian selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin saja muncul saat akan atau saat sedang mengerjakan tes. Yang pertama adalah kesalahan login. Jika muncul notifikasi kesalahan login seperti ini saat Anda mencoba login, biasanya itu terjadi karena peserta kurang tepat saat mengetikkan username ataupun passwordnya. Solusinya adalah silakan diulangi lagi dengan mengetikkan username dan password yang benar dan tepat. Yang kedua, permasalahan akses kamera. Setelah klik allow pada notifikasi untuk menggunakan kamera, namun pada halaman masih tercantum please allow camera access in your browser, dalam artian browser saat ini belum bisa mengakses kamera Anda, maka cara yang harus dilakukan adalah pada bagian kanan atas, di bagian atas nama, terdapat icon kamera. Diklik, lalu pastikan bahwasanya opsi yang terpilih adalah yang always allow atau izinkan selalu. Setelah itu, klik done. Lalu, refresh atau reloadlah halaman ini dengan cara klik panah melingkar di bagian kiri atas atau ditekan F5. Jika notifikasi please allow your camera ini sudah tidak muncul atau sudah menghilang, maka peserta sudah bisa mengerjakan atau bisa mulai mengerjakan. Yang ketiga, saat peserta klik kerjakan sekarang, namun pada halaman notifikasi ini yang muncul bukan wajah peserta, melainkan aplikasi webcam yang lain, maka peserta harus merubah settingnya terlebih dahulu agar wajah peserta terdeteksi melalui kamera. Karena jika wajah peserta tidak terdeteksi melalui kamera, peserta akan didiskualifikasi dari tes ini. Caranya adalah sebagai berikut. Klik batal, lalu kembali ke icon di bagian kanan atas, icon kamera, diklik, lalu klik manage. Pada bagian atas ini, silakan diklik, lalu pilihlah dengan kamera dengan nama USB 2 atau biasanya juga dengan integrated kamera ataupun yang lain. Setelah itu, refresh kembali halaman ini. Lalu klik kerjakan sekarang lagi. Nah, jika sudah seperti ini, berarti setting kamera sudah benar dan peserta dapat melanjutkan untuk mengerjakan soal. Yang keempat, jika saat mengerjakan soal, kemudian tiba-tiba kamera Anda terputus, sehingga Anda tidak bisa klik halaman selanjutnya, maka cara yang harus dilakukan adalah merefresh kembali halaman tersebut, hingga tombol halaman selanjutnya ini akan aktif kembali. Yang kelima, jika saat mengerjakan, tiba-tiba koneksi Anda terputus dengan notifikasi seperti ini, ataupun notifikasi yang lain yang disebabkan oleh jaringan internet Anda, maka yang harus dilakukan adalah merefresh atau mereload halaman ini. Sampai halaman tes kembali muncul. Demikianlah panduan tes online pada jalur mandiri di penerimaan mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Semoga bermanfaat dan dimengerti oleh peserta. Baik, terima kasih. Tadi tayangan tentang tutorial teknis ujian CBT ya, CBT. Nanti mohon laptop atau PC betul-betul nyala kameranya. Jadi
Karena disitulah proses diawasi, proses di di pengawasannya, sehingga kameranya harus nyala ya, harus dinyalakan. Baik, selanjutnya Pak Taib, Assalamualaikum. Pak Taib. Sudah di-on kan? Pak Taib. Apa itu sing kartu? Apa penjelas? Sambil menunggu Pak Taib, ini masih proses. Ini masuk. Masuk. Ya, masuk. Halo Pak Taib. Oke, Pak Badrus minta tolong akun saya yang satunya bisa unmute atau dijadikan co-host agar bisa share screen. Silakan Pak Taib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan simulasi atau tryout seleksi ya, yang CBT melalui Zoom ini. Setelah ini akan saya simulasikan. Jika tadi videonya itu menyampaikan seluruh langkah-langkah dari awal sampai akhir, dan saat ini akan saya simulasikan yang real akan adik-adik lakukan atau akan adik-adik jalani prosesnya melalui CBT. Nanti proses ini bisa dilaksanakan ketika adik-adik telah keluar dari Zoom, karena jika kameranya masih digunakan untuk Zoom, maka aplikasi tes tidak bisa mendeteksi kamera. Baik, seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk mengakses tes ini silakan klik CBT ya .win-malang.ac.id. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Silakan menginputkan ya akun masing-masing. Di sini saya menggunakan simulasi. Setelah masuk nanti, ya, akan muncul halaman seperti ini. Di bagian tengah akan ada kotak ya, yang ada namanya seleksi atau simulasi seleksi beasiswa teladan. Karena nanti hanya untuk simulasi, sedangkan besok yang muncul adalah seleksi beasiswa teladannya, bukan simulasi lagi. Kemudian mohon dicek dulu data kalian di sebelah kanan, apakah sudah benar nomor tesnya dan nama, nomor tes. Jika itu nama orang lain, silahkan dikonfirmasi ke admin. Langsung saja untuk memulai tesnya, silahkan klik masuk tes. Kemudian akan tampil dua item ya yang akan dikerjakan. Yang pertama adalah simulasi preferensi. Tadi sudah dijelaskan apa itu tes preferensi. Klik saja.
Sebentar. Nah, pada saat klik tesnya nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Ingat, jangan sekali-kali untuk diklik block, diklik allow ya agar kamera bisa diakses oleh aplikasi tes. Setelah diklik allow, kemudian diklik kerjakan sekarang. Kemudian pastikan gambar yang tampil di sini adalah kalian, ya bukan aplikasi seperti ini ya. Karena jika yang tampil di sini adalah aplikasi, maka wajah kalian tidak terdeteksi, nanti akan mendapatkan sanksi dari tes. Setelah itu klik I agree proses, lalu start quiz. Kemudian klik mulai mengerjakan. Atas presentasi ini adalah drag and drop. Cara mengerjakannya, silakan ditarik kemudian diletakkan pada kotak yang ada sesuai dengan pribadi kalian ya. Nah, setelah menjawab, kemudian diklik halaman selanjutnya. Ini hanya simulasi saja, jadi menjawabnya bisa di asal ya. Nah, setelah selesai menjawab semuanya, diklik akhiri sesi. Nah, kemudian di sini mohon dilihat sekali lagi, di sini ada yang sudah dijawab, ada yang belum dijawab. Jika belum dijawab, silakan kembali ke nomornya, misalnya nomor 4. Jika memang sudah yakin sudah dijawab semuanya, ya kemudian kumpulkan jawaban. Diklik lagi, kumpulkan jawaban. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini menandakan bahwasanya statusnya selesai dikumpulkan. Maka langkah yang selanjutnya adalah klik kembali ke pilihan soal, kemudian klik tes potensi akademik. Nah, pada tes potensi akademik ini, karena sebelumnya sudah diizinkan kameranya, maka pada tes potensi akademik tidak perlu lagi mengizinkan kamera. Jadi secara otomatis kamera sudah terdeteksi. Saja diklik kerjakan sekarang, ya, dan diikuti alurnya, kemudian dijawab soalnya. Lalu dikumpulkan jawaban. Nah, jadi jika pada tes potensi akademik sudah muncul halaman seperti ini menandakan bahwasanya kalian telah selesai mengerjakan seluruh tes ya. Dan mohon untuk kembali pada simulasi preferensi atau di tes preferensinya. Untuk memastikan bahwasanya jawaban telah dikumpulkan, ya bisa dicek kembali.
Baik, terima kasih Pak Taib. Udahan. Itu tadi proses bagaimana kita memasukkan nomor ID sampai proses menjalankan setelah masuk, mengerjakan soal preferensi. Jadi soal preferensi ini soal yang memberi kesempatan kepada Anda untuk memutuskan atau memilih sesuatu yang menurut kepribadian Anda atau sesuai dengan kondisi yang Anda alami. Lalu yang TPA seperti biasanya ada beberapa model-model soal dalam soal TPA itu. Baik, saya kira cukup ya. Jadi nanti Anda semua silakan kalau ada yang masih ada kendala nanti disampaikan melalui helpdesk di nomor yang sudah tertera di petunjuk teknis pelaksanaan seleksi ini. Sehingga di hari H nanti hari Rabu sudah tidak ada lagi kendala-kendala yang dihadapi. Jadi pastikan nomor kartu Anda tidak hilang, terutama yang menyangkut nomor tes yang tertera di slip password ada di slip bank yang Anda daftar di bank yang Anda tunjuk itu. Nah, mohon simpan dengan baik supaya tidak nanti di saat waktu ujian mencari atau apalagi hilang ya. Jadi disimpan dengan baik. Baik, saya kira selesai kita pada hari ini simulasi dan penjelasan teknis pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa teladan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan kesehatan hingga akhir pelaksanaan seleksi ini, karena seleksi ini 1 minggu ya, jadi mulai hari ini Senin, besok istirahat, lalu Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi menyita waktu, menyita kita pelaksanaan dalam waktu seminggu ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberi keberkahan, kemudahan, dan semuanya mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa bergabung di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekian dari saya selaku pemandu acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imam Ahmad, Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Bagian Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Pak Taib, Pak Nijar, dan Pak Dr. Ali Ridha yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan oleh semua peserta. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi selamat untuk menjalankan ibadah puasa dan selamat untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa teladan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.